Transportasi adalah salah satu instrumen paling fundamental dalam sejarah peradaban manusia. Ia bukan sekadar sarana teknis untuk berpindah dari satu titik geografis ke titik lain. Lebih dari itu, transportasi adalah struktur sosial, jalur ekonomi, dan saluran budaya yang membentuk karakter masyarakat. Di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, moda transportasi darat berperan besar dalam menghubungkan ruang sosial dan ekonomi. Jalur-jalur darat, baik jalan nasional, jalan provinsi, maupun lintasan antar kota, menjadi urat nadi yang menggerakkan roda kehidupan. Dalam konteks inilah, nama PT Pelita Paradap Trans menempati posisi penting. Perusahaan otobus ini bukan hanya sekadar operator transportasi. Ia adalah cermin dari kisah hidup seorang tokoh sederhana bernama Paradip yang lahir dari latar belakang rakyat biasa. Namun melalui kerja keras dan kegigihan, mampu mendirikan dan mengembangkan sebuah perusahaan transportasi yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Kisah ini bukan fiksi, bukan pula dongeng. Ia adalah realitas sejarah, terkonfirmasi oleh kesaksian, dokumentasi, dan perjalanan institusional. Oleh sebab itu, dalam narasi berikut, kita akan menelusuri secara rinci dan sistematis bagaimana Paradap memulai dari nol, bagaimana perusahaan dibangun, tantangan apa saja yang dihadapi, bagaimana strategi pengembangan dilakukan, dan apa makna sosial yang ditinggalkan setelah sang pendiri berpulang. Setiap kisah besar hampir selalu lahir dari kesederhanaan. Demikian pula kisah hidup Paradap. Sejak kecil, kehidupannya sudah ditempa oleh kerja keras. Pada usia sekitar 9 tahun, ia mulai berjualan susu kambing keliling. Awalnya hanya berjalan kaki sambil membawa ceret berisi susu. Ketika penghasilan mulai terkumpul, ia membeli sepeda. Tidak berhenti di situ. Dari keuntungan kecil yang ia tabung, akhirnya ia dapat membeli sepeda motor yang membuat jangkauannya semakin luas. Selain berjualan susu, Paradap juga dikenal pernah berdagang bumbu dapur di Pasar Horas. Pasar tradisional terbesar di Pematang Siantar. Di tengah hiruk-pikuk pasar itulah, ia belajar mengenai prinsip dasar perdagangan, kepercayaan, ketepatan, pelayanan, dan kesabaran. Pengalaman ini membentuk fondasi karakter kewirausahaan Paradap. Ia bukan hanya pekerja keras, tetapi juga visioner melihat peluang di sektor transportasi yang ketika itu mulai berkembang pesat. Langkah awal Paradap dalam dunia transportasi dimulai dari skala kecil. Dengan sepeda motor dan mobil pribadi yang dimilikinya, ia mulai mengangkut penumpang secara terbatas. Aktivitas ini pada mulanya bersifat informal, namun lambat laun memperlihatkan potensi besar. Kemudian, Paradap memperoleh pengalaman berharga dengan bekerja sebagai mandor di taksi perkasa, salah satu operator transportasi yang sudah lebih dahulu berdiri. Di sini, ia tidak hanya mengelola operasional kendaraan, tetapi juga mempelajari manajemen transportasi sistem trayek dan dinamika hubungan dengan penumpang maupun sopir. Pengalaman sebagai mandor inilah yang menjadi modal intelektual baginya untuk kelak mendirikan usaha transportasi sendiri. Tonggak sejarah penting terjadi pada tahun 2005. Dengan modal terbatas dan hanya 3 unit kijang kapsul, Paradap mendirikan perusahaan pertamanya yaitu Paradap Taxi. Trayek awal yang dilayani adalah Pematang Siantar, Medan. Sebuah jalur vital yang menghubungkan pusat kota perdagangan dan pendidikan di Siantar dengan ibu kota provinsi, Medan. Keputusan memilih jalur ini sangat strategis. Rute tersebut memiliki intensitas mobilitas tinggi, mahasiswa, pedagang, pegawai, hingga masyarakat umum. Dengan harga yang relatif terjangkau dan pelayanan yang lebih fleksibel, Paradap Taxi cepat mendapat tempat di hati masyarakat. Tahun 2012 menandai tahap transformasi signifikan. Paradap Taxi tidak lagi hanya mengoperasikan mobil kecil. Paradap memutuskan memperluas armada dengan menghadirkan microbus dan medium bus. Selain itu, ia membeli sebuah ruko sebagai kantor pusat. Langkah ini menunjukkan pergeseran dari usaha skala kecil berbasis keluarga menjadi perusahaan dengan struktur organisasi lebih rapi dan profesional. Dalam ilmu manajemen, langkah semacam ini dikenal sebagai institusionalisasi bisnis.
yakni transisi dari usaha individual ke arah korporatisasi yang lebih formal. Keputusan ini sangat menentukan bagi keberlanjutan perusahaan. 4 tahun kemudian, tepatnya 2016, Paradep kembali membuat terobosan. Ia menghadirkan Jetliner Double Decker, bus bertingkat hasil produksi Rahayu Sentosa. Inovasi ini tidak hanya memperkaya variasi armada, tetapi juga menandai masuknya PT Pelita Paradep ke dalam kompetisi skala besar dengan perusahaan otobus nasional. Double Decker bukan hanya sekadar kendaraan, tetapi juga simbol status, modernitas, dan prestise. Dengan menghadirkannya, Paradep mengirim pesan jelas bahwa operator dari Siantar pun mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Sejarah tidak selalu berjalan mulus. Tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia. Termasuk Indonesia, sektor transportasi menjadi salah satu yang paling terdampak. Pelita Paradep Trans mengalami penurunan drastis penumpang hingga 90%. Banyak armada terpaksa berhenti beroperasi, sumber pendapatan berkurang. Namun biaya perawatan dan gaji tetap harus ditanggung. Dalam kajian ekonomi transportasi, kondisi ini dikenal sebagai asimetri beban, yakni ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran akibat faktor eksternal. Namun, meskipun nyaris lumpuh, perusahaan ini tidak menyerah. Paradep dan jajaran manajemennya memilih bertahan, meski dalam skala operasional yang sangat terbatas. Setelah gelombang pandemi mereda, Pelita Paradep Trans segera melakukan strategi pemulihan. Sejak 2021, perusahaan membuka trayek baru menuju Pekanbaru dan Kota Pinang. Selain ekspansi rute, fasilitas layanan ditingkatkan, armada kini dilengkapi AC, Liquid Crystal Display TV, kursi ergonomis, dan sistem antarjemput untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Pelita Paradep Trans juga menjadi objek kajian akademis. Penelitian dari Universitas Negeri Medan atau Unimed menyoroti perkembangan perusahaan ini sejak berdiri dari tahun 2005. Hasil kajian menunjukkan bahwa Paradep Trans berhasil tumbuh menjadi penyedia transportasi utama rute Medan Pematang Siantar. Dengan keunggulan pada armada modern, tarif kompetitif, dan layanan inovatif. Dari perspektif teori manajemen strategis, perusahaan ini berhasil menerapkan kombinasi strategi diferensiasi dengan menghadirkan armada double decker dan fasilitas modern, dan strategi fokus melayani jalur spesifik dengan konsistensi tinggi. Namun, di balik semua pencapaian, ada kabar duka. Paradep, sang pendiri sekaligus nama besar di balik perusahaan ini, telah meninggal dunia. Kepergiannya menjadi kehilangan besar, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi dunia transportasi Sumatera Utara. Meski demikian, warisan yang ia tinggalkan tetap abadi. Warisan itu bukan hanya berupa perusahaan otobus, melainkan juga filosofi hidup, kerja keras, inovasi, keberanian, dan pelayanan tulus. Dalam ilmu sosial, tokoh seperti Paradep disebut sebagai agen perubahan. Individu yang melalui tindakannya mampu mengubah wajah masyarakat dan meninggalkan dampak jangka panjang yang melampaui dirinya sendiri. Kisah Pelita Paradep Trans adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa lahir dari langkah kecil, dari menjajakan susu dan bumbu, menjadi operator taksi kecil, hingga berkembang menjadi perusahaan otobus kebanggaan masyarakat. Sejarah ini mengajarkan kita arti kegigihan bahwa keterbatasan bukan penghalang. Selama ada niat, tekad, dan keberanian untuk melangkah. Meski sang pendiri telah tiada, namanya tetap hidup di setiap armada yang melaju di jalan raya. Paradep bukan hanya nama perusahaan. Ia adalah simbol perjuangan, ketekunan, dan inspirasi bagi generasi mendatang. Mari kita kenang kisah ini sebagai pelajaran dan sebagai motivasi bahwa dari jalan sederhana pun sebuah warisan besar dapat dilahirkan. Sahabat penonton, jika kisah ini memberi pengetahuan, inspirasi, dan makna, mari kita jaga bersama semangatnya. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe agar kisah-kisah inspiratif dari dunia transportasi Indonesia terus terdokumentasikan, tersampaikan,
dan menginspirasi generasi berikutnya. Satu dukungan kecil dari Anda adalah energi besar bagi kami untuk terus berkarya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.